Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Materi kita kali ini adalah bersih itu sehat. Agama Islam adalah agama yang cinta pada kebersihan. Coba anak-anakku sekalian, tahukah kamu apa perbedaan antara bersih dan suci? Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci bebas dari hadas dan najis. Bersuci biasa juga disebut taharah. Taharah adalah kebersihan atau bersuci, yaitu suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah. Dalam agama Islam, bersih atau suci itu ada dua. Ada bersih dari hadas, ada bersih dari najis. Yang pertama adalah hadas. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadas itu terbagi dua. Yang pertama ada hadas besar, dan yang kedua ada hadas kecil. Hadas besar yaitu kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci, sehingga ia harus mandi terlebih dahulu agar menjadi suci. Contoh, haid pada perempuan. Yang kedua, hadas kecil, yaitu kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci, sehingga ia harus berwudu atau tayamum agar menjadi suci. Contohnya buang air kecil atau kencing, buang air besar, buang angin. Cara menghilangkannya yaitu dengan cara berwudu atau tayamum. Berikutnya bersih dari najis. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah kotoran yang menjadi penghalang seseorang untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis itu terbagi tiga. Yang pertama ada najis mukhaffafah, yang kedua ada najis mutawassithah, dan yang ketiga ada najis mughallazah. Yang pertama najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah disebut juga najis ringan. Contoh, air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibu atau ASI. Cara membersihkannya yaitu dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawassithah, disebut juga najis sedang atau najis pertengahan. Contohnya air kencing, termasuk air kencing bayi perempuan atau tinja atau kotoran manusia, darah, nanah, atau bangkai, selain ikan dan belalang. Cara membersihkan najis mutawassithah yaitu mencucinya atau menyiramnya dengan air pada bagian yang terkena najis, sehingga bagian tersebut bersih dari sifat-sifat najis seperti zatnya, warnanya, rasanya, dan baunya. Yang ketiga, najis mughallazah, disebut juga najis berat. Contohnya jilatan atau air liur anjing atau bersentuhan dengan anjing. Cara membersihkannya yaitu membasuh atau mencuci dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur menggunakan tanah yang suci. Agar kalian mudah memahami materi kita hari ini, maka anak-anakku semua perhatikan tabel berikut ini. Tugas selanjutnya, baca kembali buku LKS Agamata mulai dari halaman 39 sampai halaman 40. Lalu kerjakan soal berikut ini. Semoga dengan kalian menyimak video ini, kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Sekian dari Ustadz, tetap semangat di rumah
dan jangan sama sekali tinggalkan sholat 5 waktu tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.